Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Izin memperkenalkan diri. Saya Muhammad Farhan Diswardi. Saya Nabila Putri Lestari. Saya Luka Kusjayo. Saya Nabila Septia. Saya Mesya Ipratiwi. Di sini kami akan menjelaskan tentang kerangka anatomi. Anatomi adalah ilmu yang mempelajari tentang struktur tubuh manusia. Berasal dari bahasa Yunani, ana yang berarti habis atau ke atas, dan tomos yang berarti memotong atau mengiris. Maksudnya, anatomi ini adalah ilmu yang mempelajari struktur tubuh manusia dengan cara menguraikan tubuh manusia menjadi bagian-bagian yang lebih kecil maupun sampai ke bagian yang paling kecil. Baiklah, kami akan menjelaskan tentang kerangka anatomi tubuh manusia. Untuk menjelaskan materi ini, kami membaginya dengan 3 bagian. Yang pertama ada bagian tengkorak yang terdiri dari bagian kepala dan muka. Dan yang kedua ada bagian badan yang terdiri dari ruas tulang belakang, tulang dada, tulang rusuk, tulang gelang bahu, dan tulang gelang panggul. Yang ketiga adalah bagian anggota gerak yang terdiri dari tulang tungkai dan tulang lengan. Yang pertama ada tengkorak bagian kepala atau os cranium. Pertama ada os frontal. Os frontal terdiri dari 2 bagian, yakni squama frontalis yang membentuk dahi dan pars orbitalis atau pars horizontal yang membentuk atap orbita atau karvitas nasi. Yang kedua ada os parietal atau tulang ubun-ubun. Os parietal membentuk sebagian besar sisi lateral dan atap kranium, memiliki bentuk seperti kuba dan memiliki 4 sisi yang saling berhubungan dengan tulang di sekitarnya. Yang ketiga ada os temporal atau tulang pelipis. Os temporal ini berjumlah 2 dan masing-masing terletak di kanan dan kiri tulang tengkorak serta berada tepat di bawah tulang parietal. Dan tulang ini sebagai dinding bagian luar kranium dan basik kranium. Keempat ada os sphenoid atau tulang baji terletak di bawah os frontal, berbentuk seperti kupu-kupu dan sebagai dasar kranium. Yang kelima ada os occipital atau tulang kepala bagian belakang. Os occipital berada di bagian posterocaudal dan bertumpu pada atlas membentuk articulatio atlanto-occipitalis. 6 ada os ethmoidal atau tulang tapis. Tulang tapis adalah tulang yang tidak beraturan dan memiliki banyak rongga dan merupakan salah satu ossa pneumatica. Tulang ini adalah bagian dari rongga hidung dan berisi selule ethmoidales anterior dan posterior. Adalah tulang tengkorak bagian wajah dengan nama latinnya spancocranium, yaitu 2 tulang rahang atas dengan nama latinnya maxilla, terletak di bagian tengah wajah yang memisahkan rongga hidung dan rongga mulut. Yang kedua, 2 tulang rahang bawah dengan nama latinnya mandibula yang terletak di bagian bawah dan frontal wajah. Yang ketiga, tulang pipi dengan nama latinnya zygomaticum, terletak tepat di bawah kedua mata. Yang keempat, tulang lengkung pipi dengan nama latinnya zygomaticus. Yang kelima, tulang langit-langit dengan nama latinnya palatum, terletak di langit-langit mulut. Yang keenam, tulang hidung dengan nama latinnya nasal, terletak di bagian tengah wajah. Yang ketujuh, tulang mata dengan nama latinnya lacrimal, terletak di bagian depan rongga mata, dekat sudut mata, paling dekat dengan hidung. Yang ke-8, tulang kerang dalam hidung dengan nama latinnya conchae nasal. Yang ke-9, tulang lidah yang nama latinnya palatum, terletak di leher dan dagu bagian dalam. Yang ke-10, tulang air mata dengan nama latinnya lacrimal, terletak di tepi anterior dinding medial rongga mata. Yang ke-11, tulang rongga mata dengan nama latinnya orbital, terletak di rongga mata. Tulang belakang atau yang disebut dengan spine, ada juga yang menyebutnya sebagai vertebra, merupakan struktur yang unik pada manusia.
Inilah alasannya kenapa manusia dikatakan sebagai makhluk vertebrata atau makhluk bertulang belakang. Tulang belakang atau spine merupakan struktur tulang yang sangat unik, terdiri dari beberapa bagian tulang yang tersusun menjadi satu. Di antaranya adalah 7 tulang servikal atau tulang leher, 12 tulang torakal atau tulang punggung atas, dan 5 tulang lumbal atau yang disebut juga dengan pinggang, serta 1 bagian paling ujung bawah yang disebut juga dengan sakrum. Uniknya tulang belakang pada manusia akan membentuk suatu struktur yang khas. Pada tulang servikal akan membentuk pola atau struktur lirdosis, sementara pada tulang torakal akan membentuk struktur kifosis, dan yang terakhir pada vertebra lumbal yang membentuk struktur lordosis. Terdapat 3 bagian tulang dada yang tersusun secara vertikal dan bentuknya menyerupai huruf T. Ketiga bagian tulang dada tersebut yaitu tulang hulu, manubrium yaitu bagian atas dari tulang dada yang terhubung dengan tulang selangka untuk membentuk bahu. Tulang badan yaitu bagian tengah dari tulang dada yang datar dan cekung sebagai tempat berhubungannya 7 pasang tulang rusuk. Tulang tajuk pedang sipoid proses yaitu bagian paling akhir dari tulang dada yang berbentuk segitiga dan bentuk maupun ukurannya bisa berbeda-beda pada setiap orang. Selanjutnya ada tulang rusuk atau bahasa latinnya os costi. Bagian-bagiannya ada 7 pasang tulang rusuk sejati atau bahasa latinnya os costi vera. Tulang rusuk pertama melekat pada tulang dada dengan tulang rawan lentur atau tulang rawan costa. Bagian tulang rusuk sejati melekat di tulang dada dan bagian belakangnya ada pada tulang belakang. Tulang rusuk sejati berartikulasi dengan tulang dada lewat sendi sternokostal. Tulang ini merupakan tulang rusuk dengan tulang dada dengan tulang rawan kosta. Selanjutnya ada 3 pasang tulang rusuk palsu atau bahasa latinnya os costi sporia. 3 tulang rusuk pertama dengan tulang rawan kosta yang terhubung di tulang rawan di atasnya. Tulang rusuk palsu berada pada tulang rusuk di atasnya, sementara bagian belakangnya menempel di tulang belakang. Tulang rusuk palsu merupakan tulang yang secara tidak langsung berartikulasi dengan tulang dada. Pasalnya, tulang rawan kostanya terhubung dengan tulang rawan kosta ke-7 oleh sendi costocondral. Selanjutnya ada 2 pasang tulang rusuk melayang atau mengambang, bahasa latinnya yaitu os costi frontualtes. Tulang rusuk mengambang memiliki tulang rawan yang berakhir di otot pada dinding perut. Bagian depan tulang rusuk menempel pada suatu tulang, dan bagian belakangnya menempel di tulang belakang. Tulang rusuk mengambang merupakan tulang rusuk yang tidak berartikulasi dengan tulang dada sama sekali. Mereka merupakan 2 tulang rusuk distal. Tulang gelang bahu atau bahasa latinnya os humerus terdiri atas 2 tulang belikat dan 2 tulang selangka. Yang pertama, itu tulang belikat atau bahasa latinnya scapula. Merupakan salah satu tulang pembentuk bahu yang terletak di bagian belakang bahu atau punggung bagian atas. Tulang bahu ini memiliki bentuk layaknya segitiga dan datar. Kedua, ada tulang selangka atau bahasa latinnya clavicula. Pada bagian depan bahu, tepatnya di bagian atas terbentang secara horizontal tulang penyusun bahu, yaitu tulang selangka. Tulang bahu ini memiliki bentuk agak melengkung dan tidak terlalu bulat dengan panjang sekitar 6 inci atau sekitar 15 cm. Tulang panggul adalah tulang berpasangan atau bagian kanan dan kiri berukuran besar dan melengkung yang membentuk bagian korset panggul. Tulang pinggul terbagi lagi menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama tulang dudu atau bahasa latinnya os ischium, yang kedua tulang kemaluan atau bahasa latinnya os pubis, yang ketiga tulang panggul atau bahasa latinnya os ilium. Ischium adalah tulang yang membentuk bagian posterior interior dari tulang pinggul. Ischium memiliki bagian yang menghadap ke depan dan ke belakang untuk mengikat tulang kemaluan dan tempat melekatnya ligamen serta otot. Selanjutnya ada pubis. Pubis adalah bagian anterior tulang pinggul dan dikenal juga dengan tulang kemaluan. Pubis terletak di bagian depan dan tengah tulang pinggul, tepat di bawah perut. Kedua bagian tulang kemaluan bergabung dengan tulang pinggul oleh tulang rawan symphysis pubis. Yang terakhir ada ilium. Ilium adalah bagian tulang panggul yang paling besar dan menyatu dengan ischium dan pubis di bagian bawahnya.
Bagian dalam ilium berbentuk tulang pipih yang cekung, sedangkan bagian luar ilium berbentuk tulang pipih yang cembung. Selanjutnya tulang anggota gerak. Yang pertama ada ekstremitas interior, yaitu tulang tungkai atau tulang anggota gerak bagian bawah. Yang pertama femur, yaitu tulang paha. Yang kedua patella, yaitu tulang tempurung lutut. Yang ketiga tibia, yaitu tulang kering. Yang keempat fibula, yaitu tulang betis. Yang kelima calcaneus, yaitu tulang tumit. Yang keenam tarsal, yaitu tulang pergelangan kaki. Yang ketujuh yaitu metatarsal, yaitu tulang telapak kaki. Yang kedelapan phalangeas pedis, yaitu tulang jari kaki. Yang kesembilan digiti phalangeas pedis, yaitu ruas tulang jari kaki. Selanjutnya yang kedua yaitu ekstremitas superior atau tulang lengan, yaitu tulang anggota gerak bagian atas. Yang pertama humerus, yaitu tulang lengan atas. Yang kedua radius, yaitu tulang pengumpil. Yang ketiga ulna, yaitu tulang hasta. Yang keempat karpal, yaitu tulang pergelangan tangan. Yang kelima metakarpal, yaitu tulang telapak tangan. Dan yang keenam phalanx, yaitu ruas tulang jari tangan. Sekian video penyampaian materi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.